Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 4. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempurnaan dan keagungannya. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta atau melalui ciptaannya, kemudian melalui Al-Quran dan dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada benda-benda mati seperti gunung, kemudian ada buku, ada meja, ada kursi, ada bangunan, gedung, dan pensil. Semua itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, meja itu buatan manusia, akan tetapi meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi ingat anak-anakku, kayu itu tumbuh di bumi. Yang menumbuhkan bukan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di alam semesta ini juga ada benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar harimau, ada gambar pohon kelapa, ada gambar bunga, sapi, dan ayam. Di tengah-tengahnya juga ada gambar seorang manusia. Semua itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta yang begitu besar ini beserta isinya tidak mungkin jika tidak ada yang menciptakan dan mengaturnya. Tentu ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini dalam Quran surat Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia.
pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak-anakku semuanya, untuk saling mengenal biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna, diantaranya yaitu Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang lembut dan yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 orang anak yang sedang berbisik-bisik, sedangkan anak yang satunya lagi sendirian tidak melihat dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Akan tetapi anak yang sendirian tersebut yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu dan melihat kita, dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adl. Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Mari kita baca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Asmaul Husna yang kita pelajari yang ketiga adalah Al-Azim. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu di antara keduanya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam seluruh kehidupan makhluknya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dibandingkan dengan makhluk hasil ciptaannya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Kita sebagai manusia hanya dapat melihat dan wajib mempercayai bahwa Allah lah yang Maha Agung dan tidak ada yang menandinginya. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya, melalui Al-Quran, dan melalui Asmaul Husna telah selesai. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami materi tersebut dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kita mengerjakan tugas.
selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.